warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga pada kesempatan malam kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu kita junjungan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya selaku MC izinkan untuk membacakan susunan acara pada malam kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua sambutan, dan kemudian yang ketiga adalah inti penyampaian yang nanti akan yaitu Ustadz Arif Munandar mengganti Ustadz Hamid. Kemudian sesi tanya jawab dan juga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan baca Al-Fatihah bersama-sama tadi dapat memudahkan dan juga melancarkan kegiatan kita pada malam kali ini. Kemudian memasuki acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Pak Camat Dwi Cahyono S.STP M.SI. Kepadanya beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Ustadz Bapak Haji Insinyur Arif Munandar, yang saya hormati dari jajaran takmir Masjid Al-Munajjah Winong, serta Bapak Ibu semua jamaah pengaosan ing dalu menika mugi-mugi ingkang ditresnani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur semoga katur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi kula lan panjenengan sami mapinten-pinten nikmatipun katitik ing dalu punika tasih sareng-sareng saged rawuh masjid mriki saperlu ngaos. Sholawat ugi salam mugi konjuk dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan estu kadaku dados umatipun
sak mangke pikantuk syafaat ing yaumul kiamah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten punika kadosipun sampun mlampah ingkang malam Ahad kaping 3 nggih. Nembe punika kula saged silaturahmi kalih panjenengan. Kala wau estune pengin sareng-sareng bidal salat tarawih, salat isya, lajeng sami tadarusan. Delalah teko mergi niku wau kok kentekan bensin, dadak balik melih, Pak. Balik melih nek kula bablas mriki mboten kumanan isya, kumane salat tarawih, dados kala wau salate isya tarawihe wonten masjid kantor kecamatan KUA Sidoarjo punika. Alhamdulillah kirang langkung jam 8 selesai bidal mriki. Kula king mlebet saking ler amargi kalih inguk-inguk banjir mubeng kala wau. Kaget kula, Pak. Ing ler kok ketinggal pasang kajang rumaos kula. Soale wonten ngajengan niku kan lampune alhamdulillah meriah sanget. Mugi-mugi semangat meriahipun nggih kados Masjid Al Munajah punika setiap malam ing bulan Ramadan punika mugi-mugi jamaahe nggih kathah makmur kathah ingkang sami tadarusan. Nggih ngoten ta Bu, Pak nggih. Mriki pun do sami panen dereng Pak Bu? Sampun. Alhamdulillah nek menawi panen. Amargi sing dereng panen niku entene mung was-was. Siji ambruk, loro ketekan wereng. Nek alhamdulillah mriki pun panen dados ibadahe saged kusuk menika. Salajengipun alhamdulillah kula lan panjenengan sami taun punika tasih menangi wulan Ramadan. Amargi wulan Ramadan punika estu wulan ingkang kathah berkah barokahipun dumateng umat muslim. Nek menawi alitan kula menika simbah mesti ngendika, nek wulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup. Dados nek alit niku mau disajari setane dibelenggu, tadarus dugi dalu nggih enteng-enteng mawon. Alhamdulillah ternyata teng mriki mboten lari-lari alit mawon. Kala wau Mbah Yai Bilal ngendika menawi mboten pengaosan malam Ahad setiap malam 2 juz nggih. Ngantuk mboten? Ngantuk ngampet nggih. Saumpami mboten bulan Ramadan sampun dalu ngoten tadarusan 2 juz nggih enteng mawon nggih. Mugi-mugi berkah bulan Ramadan meneke nular sak teruse nggih ngoten niku. Masjid Al Munajah ramene mboten ing bulan Ramadan mawon, tapi di hari-hari biasa juga tetap rame. Semangat belajarnya juga demikian. Jamaah yang sholat di masjid juga tetap rame kathah ingkang sholat berjamaah. Nah, sebagai penutup, kalau pengen matur salah satu keutamaan bulan Ramadan, bilih kolomben wonten sahabat Nabi punika termasuk salah satu orang yang pertama kali di antara 8 orang yang masuk Islam, Tolhah bin Ubaidillah. Beliau sahabat Nabi, remen derek jihad perang. Ternyata di sana mboten sahabat ini aja. Ada 2 orang yang juga sama-sama senang ketika diajak jihad. Pada saat jihad 2 orang ini yang satu meninggal pada saat jihad sehingga mati syahid. Dan yang satu ketika perang jihad tersebut beliau masih hidup, kemudian bisa dengan Rasulullah masih bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan. Suatu ketika sahabat Tolhah punika bermimpi. Sahabat Tolhah punika dengan 2 orang yang hobi jihad ini tadi
sampun antri wonten ngajeng pintu surga. Tiba-tiba datang panggilan, "Hai si fulan, silahkan masuk surga." Siapa yang dipanggil pertama kali masuk surga? Ternyata yang dipanggil pertama masuk surga tadi adalah orang yang bisa melaksanakan jihad, kemudian bisa menikmati kemenangan setelah 1 tahun itu meninggal dan sempat menemui bulan Ramadan. Setelah itu panggillah lagi giliran yang kedua. "Hai si fulan, silahkan kamu masuk surga." Siapa dia? Dia adalah orang yang mati syahid di peperangan ini tadi. Ketika datang gilirannya si Tolkah ini, apa yang disampaikan? "Kamu kembalilah ke dunia karena belum saatnya masuk surga." Begitu ada ucapan suara seperti itu, kaget beliau, pangi mak grigah. Beliau menyampaikan kepada Kanjeng Nabi terkait mimpinya kok seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Memang benar bahwasanya yang masuk surga adalah orang yang ikut jihad, merasakan kemenangan dan masih ikut melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan tersebut salah satu umatnya ini tadi, beliau masih bisa melaksanakan ibadah puasa, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa melaksanakan sedekah, sehingga orang tersebut berhak masuk surga lebih dulu daripada sahabat yang mati syahid pada waktu jihad. Ini adalah salah satu keutamaannya di bulan Ramadan. Sama-sama umat, sama-sama beliau pendereknya Kanjeng Nabi, ketika yang masih menikmati bulan Ramadan ini ketika meninggal akan mendapat privilege, mendapat prioritas. Terakhir saya pesan kepada adik-adik sing nem-nem, sekarang itu zamannya medsos, zamannya Instagram, TikTokan. Kelihatannya di sini saya tidak melihat, karena di mana-mana ketika ada pengajian seperti ini ada yang live TikTok. Ayo tap 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 dan sebagainya. Harapannya apa? Satu, kita bisa terjerumus ke riya. Dua, orang yang lain TikTok saat pengajian tentunya kurang etis dan tidak boleh. Dan ini kami berharap adik-adikku yang bersama generasi-generasi muda, generasi-generasi Gen Z, silahkan tempatkan medsos pada tempatnya. Pada saat kita ibadah, kita fokus ibadah. Pada saat kita benar-benar menuntut ilmu, jangan dicampur adukkan dengan masalah keduniawian. Katen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tak mangke mau akan ada tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Mari kita dengarkan sareng-sareng. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi'imad ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas rahmatnya, atas takdirnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Karena saya terus terang
sampai sore tadi belum merencanakan hadir di sini. Saya tadi lagi bukber di Masaran, tiba-tiba ditelepon Ustadz Hamid, Ustadz mohon gantikan saya sedang rapat di Jakarta. Jadi terus terang saya nggak merencanakan hadir di sini, tapi Allah yang mentakdirkan saya hadir di sini. Beliau menyampaikan salam Ustadz Hamid untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tidak bisa hadir ke sini, insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau dalam senantiasa keselamatan. Amin ya Allah. Salam dan salam juga tercurah kepada qudwah hasanah, teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya sebagaimana doa kita setiap hari 17 kali paling tidak kita berdoa mohon istiqamah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, kokoh kami di atas siratal mustaqim. Tak kenal maka tak sayang. Saya sebelum mulai barangkali kenalan dulu. Saya ini orang asli Sragen, asli saya Gemolong, Pak Camat. Ini adik kelas saya, dari SMA Gemolong. TK, SD, SMP, SMA di Gemolong. Tahun 86, atas izin Allah saya kuliah ke Bogor. Setelah itu nggak pulang lagi 32 tahun di Bogor. Jadi mohon maaf kalau bahasa Jawanya mungkin agak lupa. Mungkin bahasa Sunda malah bisa. Karena 32 tahun di Bogor, bahkan sempat dianggap orang Bogor. Sampai jadi anggota DPRD Kabupaten Bogor tahun 2004. Saya jadi anggota DPRD. Untung nama saya Arif Munandar. Jadi dikira bukan orang Jawa. Padahal saya lahirnya namanya Bambang Wijanarko. Di layahnya sakit. Sakit ganti nama jadi Arif Munandar. Oh rupanya untuk ditakdirkan hidup di Tlatar Sunda selama 32 tahun di Bogor. Ya, ini bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Saya asli Gemolong, mertua saya Sragen Manggis. Nah, sekarang tinggal menemani orang tua di Sragen Manggis. Barangkali sudah keterangan saya. Dan mohon maaf saya kalau barangkali bahasanya agak kurang jelas kadang-kadang. Saya terus terang 4 tahun lalu tepatnya tanggal 20 September 2021 Pak Camat, saya sempat kena stroke. Persis kejadiannya dengan Mas Tukul Arwana tanggalnya persis. Alhamdulillah dengan izin Allah saya masih bisa. Ya, sebulan sempat naik kursi roda, sholat, duduk, naik kursi roda, tapi dengan izin Allah sekarang masih bisa beraktivitas kembali. Kuncinya jangan mager. Tiap pagi saya jalan pagi 5.000 langkah minimal. Tiap pagi di alun-alun Sragen saya jalan pagi 5.000 langkah kurang lebih 3,5 kilo setiap pagi. Alhamdulillah sekarang bisa kembali jadi imam sholat, bisa khotib Jumat dan bisa hadir di sini. Ya walaupun kadang-kadang kan suaranya agak mungkin kalau agak pelo ya mohon dimaklumi orang penyintas stroke ya. Orang penyintas stroke statusnya. Saya pernah mengalami stroke ya dengan izin Allah SWT yakin. Saya hanya punya satu kenan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamal muslimin. Dan bangsa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah tunjukkan jalan-jalannya dan sungguh Allah bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Manjada wajada. Ini kalau santri Kariman barangkali biasa dengar kalimat manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Itu kuncinya ya. Baik, saya akan masuki menyampaikan
materi pada malam ini. Materi yang disampaikan adalah bermanfaat untuk manusia lain. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik buat manusia lainnya. Jadi sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin banyak cerita aja. Saya pernah berada di suatu tempat bersama ratusan orang. Di sana ada muslim, non-muslim, banyak. 500 orang lah kurang lebih. Saya kumpulkan teman-teman yang muslim, mari tunjukkan bahwa Islam itu indah. Setiap waktu sholat, ada yang ditugaskan untuk menggunakan azan, sholat dengan baik. Alhamdulillah berjalan sekian lama, sekian minggu, sekian bulan, sampai suatu hari tiba-tiba ada yang datang ke saya, non-muslim, Pak Ustadz, boleh nggak saya konsultasi? Boleh, monggo. Saya non-muslim, tapi saya pengen ikut sholat, Ustadz. Ah, non-muslim pengen ikut sholat, kenapa? Saya lihat teman-teman yang sholat itu wajahnya bercahaya, wajahnya enak dilihat. Saya pengen ikut sholat supaya bisa bercahaya seperti mereka. Oh, gitu. Saya bilang, kalau jenengan pengen ikut sholat, ya harus baca passwordnya dulu. Baca password dulu supaya bisa login. Login. Ya iya. Maksudnya apa Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat, masih Islam dulu. Gak apa deh Ustaz, yang penting saya bisa ikut sholat. Akhirnya sore itu saya kumpulkan teman-teman, kemudian di hadapan teman-teman lainnya saya mengislamkan, sebetulnya namanya Koh Dedi, karena dia orang-orang etnis Mandarin. Dan teman-teman saya islamkan beliau dan ternyata luar biasa. Setelah itu dia menangis berseduh-seduh dan ikut sholat. Dan luar biasa lagi kemudian ada 3 orang datang, ucuk 3 orang. Ustaz, saya juga pengen dong dia islamkan. ada 4 orang yang kemudian hari itu masuk Islam karena melihat keindahan orang sholat. Ini manfaat buat orang lain. Jadi kalau kita sholat, yakin ya akan bermanfaat buat muslim lainnya, diantaranya Islam terlihat indah ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ucuk-ucuk 3-4 orang masuk Islam dalam satu waktu karena melihat keindahan orang sholat. Masya Allah. Bayangkan kalau setiap waktu sholat terdengar ketika Allahu Akbar, seluruh Sidoarjo bergerak ke masjid semuanya gitu ya. Masyarakat Sidoarjo bergerak semua ke masjid, sholat 5 waktu indah. Pasti akan indah. Ya. Dan semua bisa menarik perhatian buat yang lainnya. Saya sudah buktikan bahwa ada orang masuk Islam hanya karena melihat orang sholat. Lain kesempatan, ada lagi yang datang ke saya, Ustadz, saya non-muslim, berikan kepada saya ayat yang menggembirakan. Ayat yang menggembirakan. Saya tahu orang ini sedang punya masalah berat. Saya bacakan kemudian surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang terjadi? Ternyata dia gembira. Ustaz, satu ayat tadi terus terang bahwa saya gembira. Ya. Saya merasa bahwa sebenarnya cobaan yang saya terima tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan pasti, kan Tuhan ya. Tuhan pasti memberikan ujian kepada saya, pasti saya yang sanggup melaksanakannya. Ini bahkan sempat juga ada non-muslim yang datang, Ustaz, saya dengerin tiap pagi Ustaz baca Quran.
Walaupun saya nggak ngerti, saya bisa merasakan kesejukannya. Jadi sebetulnya sekali kalau Islam itu dilaksanakan dengan baik, dengan indah, maka banyak orang yang tertarik kepada Islam. Inilah menjadikan seorang Habib Nurmagomedov, nah, jagoan UFC, jagoan gulat UFC dari Rusia. Beliau mengatakan ketika memenangkan pergulatannya, dia katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian dia katakan orang non-muslim tidak tahu ayat Quran, tidak tahu hadis. Mereka melihat Islam dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja dengan baik, kita tunjukkan Islam dengan baik, mereka akan tertarik. Insya Allah. Nah, saya banyak cerita ya. Suatu hari saya bertugas di lapas untuk memberikan ceramah. Ceramahnya pada asar. Saya datang sebelum asar, kemudian saya nunggu baca Quran. Lagi-lagi, ketika sedang baca Quran, tiba-tiba di sebelah saya orang menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Makin saya baca Quran, makin keras nangisnya. Akhirnya saya lihat, yang terlihat badannya gede, tatoan gitu. Kemudian saya tanya, Mas, kenapa jenengan nangis? Setelah saya tanya, ternyata dia adalah ex gembong perampok Jawa Tengah, Jawa Barat. Gembong perampok Jawa Tengah, Jawa Barat. Badannya besar dan menyeramkan. Kenapa jenengan nangis? Saya enggak tahan Ustadz, dengar Ustadz baca Quran, hati saya serasa tercabik-cabik sehingga saya menangis sampai air mata terkuras oleh tangisan tadi. Masya Allah, saya saja terus terang belum pernah merasakan baca Quran saya bisa menangis. Ini preman, ex-preman, ya, yang badannya juga bertato di mana-mana, ternyata hatinya demikian lembut. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah imannya. Orang yang hatinya lembut demikian ya. Gembong perampok bisa menangis dengar ayat Quran. Kemudian dari situ kedua saya punya ingat sahabat Nabi, kenal dengan namanya Jundub bin Junadah. Pernah dengar? Abu Dzar Al-Ghifari pernah? Abu Dzar Al-Ghifari atau nama aslinya Jundub bin Junadah adalah seorang perampok, ya, seorang begal. Ketika mendengar bahwa di Mekah ada seorang Nabi bernama Muhammad SAW, maka Jundub bin Junadah ini penasaran. Dia tinggalkan sukunya, tinggalkan daerahnya, tinggalkan kampungnya, kemudian datang ke Mekah. Dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian dipertemukan dengan Rasulullah. Singkat ceritanya, kemudian setelah diajarkan kalimat syahadat, dia langsung yakin, ya, dia masuk Islam. Kemudian minta nasihat ke Rasulullah, pulanglah kembali ke kampungmu, ajarkan Islam kepada saudara-saudaramu, kepada masyarakatmu, ya. Kemudian jangan sembunyikan dulu keislamanmu, itu kan masih awal-awal Islam. Sembunyikan keislamanmu. Ya Rasulullah, saya
Saya ini merampok saja terang-terangan. Masa saya Islam harus sembunyi-sembunyi? Akhirnya datang ke sekitar Ka'bah. Ketemu orang-orang Quraisy, langsung ditunjukkan. Wahai ya ma'asal Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, langsung terang-terangan datang kepada orang-orang kafir Quraisy menyatakan keislamannya. Akhirnya dipukuli oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan sampai pingsan. Kemudian Rasulullah kembali nasihatkan, sudah kembalilah ke kampungmu. Dan di kemudian hari ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, tiba-tiba datang dari arah Ghifar pasukan berkuda, ya, banyak sekali datang yang sudah menyatakan keislamannya. Dua suku sekaligus, suku Ghifar dan suku Aslam masuk Islam oleh seorang Abu Dzar Al-Ghifari, gembong perampok. Masya Allah. Ya, artinya inilah dia memberikan manfaat pada orang sekitarnya dengan keimanannya. Jangan sekalian, sungguhnya inilah yang harus menjadi pelajaran kita dalam Ramadan kali ini. Kita harus sampai kepada tingkat memberi manfaat buat sekelilingnya. Dan kata kuncinya adalah istiqomah. Kalau kita istiqomah, Allah akan beri tunjukkan kepada kita bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat 41 ayat 30, surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihim malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya dengan membisikkan tiga hal. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi bagi orang-orang istiqomah ini Allah turunkan malaikat untuk membisikkan tiga hal. Dan inilah ciri orang yang istiqomah. Yang pertama, la takhafu, janganlah kamu merasa takut. Sehingga sifat yang muncul sikap berani, saja'ah. Orang istiqomah ciri pertama adalah orang yang berani. Sehingga tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab yang luar biasa. Di saat orang-orang bersembunyi-sembunyi untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, Umar justru berangkat hijrah, tawaf dulu. Kemudian berpidato di dalam orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, ingin istrinya menjadi janda, cegat Umar untuk berangkat hijrah. Ini keberanian yang luar biasa. Saja keberanian yang luar biasa. Ya. Orang-orang Quraisy nggak mau cari penyakit. Ini Umar nih. Ya. Yang kata Rasulullah, setan aja kalau ketemu Umar minggir. Ya. Setan kalau ketemu Umar, ketemu di gang gitu, mending minggirlah. Luar biasa. Saja keberanian yang luar biasa. Ya. Maka sungguhnya insya Allah kalau kita punya jiwa istiqomah seperti ini, ya saya yakin akan lahir pribadi-pribadi yang istiqomah, yang sajah. Ya. Keberanian karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tahzanu, janganlah bersedih hati, janganlah berduka cita.
Maka sikap yang muncul adalah sikap tenang, itmi'nan. Ya, tidak pernah merasa takut, ya, tapi tenang. Ada sebuah contoh sahabiah yang sangat terkenal, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini suaminya Abu Thalhah. Ketika suaminya berangkat dinas luar, perang, kalau dinas luar barangkali berbulan-bulan, kemudian mendengar bahwa hari itu suaminya pulang. Setelah sekian bulan bertugas jihad di luar daerah, insya Allah malam ini suaminya akan pulang. Ternyata ada masalah di rumah. Anaknya yang ketika ditinggal dalam keadaan sakit, malam itu meninggal dunia. Ibu bayangkan kalau suaminya pergi, anaknya meninggal dunia. Kira-kira apa yang kita lakukan? Telepon, WhatsApp, sekarang. Tapi Ummu Sulaim tidak demikian. Dia tenang sekali. Ketika suaminya datang ke rumah, dia bertanya, bagaimana dengan keadaan anak kita? Jawaban Ummu Sulaim apa? Alhamdulillah, dia sudah lebih tenang. Tenang karena sudah meninggal, tapi nggak diceritakan. Di kamar sebelah, alhamdulillah sudah tenang. Ya, syukurlah. Kemudian Ummu Sulaim siapkan air untuk mandi, siapkan makan malam. Bahkan malam itu juga Ummu Sulaim melayani suaminya yang sekian bulan bertugas di luar. Ya. Pasti kan kangen. Kita barangkali kalau seminggu saja barangkali nggak pulang ke rumah, pasti langsung kangen. Maka Ummu Sulaim melayani suaminya dengan baik. Kemudian setelah suaminya merasa tenang, merasa puas, baru diceritakan, wahai suamiku, wahai Abu Thalhah, kalau ada kita pinjam sesuatu ke orang lain, kemudian dia mengambil kembali pinjamannya, apakah wajar? Kata suaminya, wajar dong, pinjam harus dibalikan. Pinjam nggak boleh ngemplang. Akhirnya kalau Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meminjamkan anak kepada kita, hari ini telah mengambil kembali pinjamannya. Kaget Abu Thalhah, katanya sudah tenang. Kemudian dia pergi dari rumah mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini istrinya kok begini sih? Saya ketika sudah dalam keadaan junub begini, udah kotor begini, baru diceritakan keadaan anak saya. Kata Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbahagialah wahai Abu Thalhah, engkau memiliki istri yang mustaqimah, istri yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan anak yang lebih baik. Dan kemudian setelah dimakamkan anaknya, rupanya dari malam itu Ummu Sulaim hamil. Ya, dan kelak di kemudian hari anaknya ini akan menjadi seorang ulama besar. Sekali lagi, kunci yang kedua orang istiqomah tandanya adalah wala tahzanu. Tidak gampang sedih sehingga sifatnya sikap tenang, itmi'nan. Ada sahabat yang lain ketika setelah perang Uhud, 3 orang laki-laki syahid. 3 orang laki-laki yang dicintainya syahid. Anak lakinya syahid, suaminya syahid, bapaknya syahid dalam perang Uhud. Tapi sahabat tadi masih bertanya, bagaimana dengan keadaan Rasulullah? Jawaban sahabat yang ke perang Uhud, alhamdulillah Rasulullah pulang dalam keadaan selamat walaupun giginya tanggal. Ya, dalam perang Uhud kan Rasulullah terpanah giginya kena. Ya. Maka kemudian jawaban sahabat tadi, kalau Rasulullah selamat, maka segala penderitaan menjadi ringan. Insya Allah.
luar biasa cintanya ke Rasulullah melebihi kecintaan kepada suami, anak, dan bapaknya. Ini yang disebut dengan cinta mahabbatur Rasul yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada yang selainnya. Kemudian ciri yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Yakin bahwa orang yang istiqomah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah perasaan tafaul, optimis, yakin Allah akan karuniakan surga ketika dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang yang istiqomah di masjid itu siapa? Muazin. Ya kan? 5 kali sehari dia memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa istiqomahnya muazin. Saya terus terang sering mengagumi para muazin. Ya. Dan dia manggil dengan panggilan yang indah. Hayya 'alas shalah. Marilah kita salat, hayo kita salat. Marilah kita raih kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Menyerukan untuk salat dan meraih sukses. Sukses setiap hari. Dan muazin yang paling utama adalah Bilal bin Rabah. Seorang sahabat yang dari golongan budak, kemudian Rasulullah menugaskan dia untuk azan, dan sejak saat itu Bilal menjadi muazinnya Rasulullah di Masjid Nabawi setiap 5 waktu. Maka seorang muazin di masjid-masjid manapun jadikan role modelnya adalah Bilal bin Rabah. Role modelnya, teladannya Bilal bin Rabah. Jadi secara muazin jangan berharap meraih kekayaan seperti Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Karena tugasnya adalah panggilan salat. Dan Rasulullah memberikan pujian kepadanya, saya sudah mendengar suara sendal Bilal di surga. Ketika sedang peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan surga, maka Rasulullah mengatakan, saya mendengar suara terompah Bilal di surga. Kenapa? Karena para muazin ini kan paling mendahului yang lain. Yang lain belum berwudu, dia sudah azan. Maka berusaha kita untuk mensyukuri. Barangkali yang punya tugas sebagai muazin di setiap masjid-masjid, yakinlah tugas yang mulia. Jangan sampai terpaksa gitu. Yakin itu tugas yang mulia. Walaupun Bilal ketika sudah Rasulullah wafat, dia pergi dari Madinah, kemudian ketika kembali ke kota Madinah diminta lagi, ya Bilal, kami rindu suaramu untuk azan, azanlah buat kami. Bilal tidak mau, saya nggak bisa, saya nggak kuat, sekali saja. Akhirnya kan dipaksa Bilal azan setelah Rasulullah wafat. Ternyata dia hanya sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Begitu masuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pingsan. Teringat masa-masa indahnya bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dia katakan, saya nggak sanggup lagi, saya nggak bisa azan setelah ini. Luar biasa karena cintanya kepada Rasulullah SAW dari Bilal bin Rabah itu. Sekali lagi, harapan meraih surga demikian tinggi sehingga yakin dengan sebuah keyakinan bahwa istiqomah adalah melahirkan surga. Sesungguhnya mudah-mudahan puasa tahun ini mengantarkan kita kepada pribadi-pribadi istiqomah. Istiqomahnya para ulama luar biasa. Kalau lihat sejarah misalnya ada seorang seorang ulama salaf, ulama tabi'in, namanya Said bin Musayyab, seorang ulama tabi'in di Madinah.
digambarkan beliau ini selama 30 tahun mendengar azan dalam masjid. 30 tahun mendengar azan dalam masjid, artinya sudah ada di masjid sebelum azan, mendahului muazin. Jadi mendengarnya di masjid. Bahkan dikatakan selama 40 tahun beliau tidak pernah sholat melihat punggung jamaah lainnya. Berarti soft pertama terus. Yang dilihat hanya punggung imamnya, nggak pernah melihat punggung jamaah lainnya. Istiqomah di soft pertama. Ini istiqomahnya para ulama. Kalau sudah punya keinginan, maka dijaga. Adi bin Hatim, seorang sahabat, digambarkan, dia mengatakan, sejak saya masuk Islam, tidak saya mendengar azan, kecuali saya sudah dalam keadaan berwudu. Istiqomahnya Adi bin Hatim senantiasa sudah mempersiapkan diri. Kalau zaman dulu kan waktu sholat juga susah. Kalau sekarang kan waktu sholat selalu ada di zaman kita ya. Di HP kita setiap saat waktu sholat. Sehingga kalau kita hari ini mau melaksanakan contoh dari Adi bin Hatim tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa. Ya. Nah istiqomah yang kita pasca Ramadan, perbaiki sholat kita. Insya Allah Allah akan perbaiki manajemen hidup kita. Allah akan menjaga manajemen hidup kita. Kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki manajemen hidup kita. Bahkan dalam sholat, segala harapan minta kepada Allah. Harapan yang dalam hitungan logika manusia rasanya nggak mungkin. Contohnya, Imam Bukhari kecil, usia 4 tahun, itu beliau buta, permanen. Dia bisa melihat. Tapi ibunya nggak putus asa. Dalam mihrabnya, dalam salatnya, dia berdoa kepada Allah agar Bukhari kecil disembuhkan dari penyakit butanya. Dan saat itu Imam Bukhari sedang merojaah surat Qaf. Dan ternyata Allah sembuhkan penyakit. Rasanya nggak mungkin. Insya Allah kalau bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita minta sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala, yakin pasti Allah berikan. Nabi Zakaria alaihissalam sudah berusia lanjut. Istrinya sudah menopause, sudah divonis mandul. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap berdoa dalam sholatnya di mihrab Maryam, mengharapkan Allah berikan keturunan. Ternyata istrinya yang sudah menopause tadi, yang sudah nggak head lagi, tiba-tiba bisa hamil dan melahirkan Nabi Yahya alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sholat itu tidak ada yang tidak mungkin. Yakinlah. Setiap hari nomor kontak Allah 24434. Oh ya. 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalan-jalan keluar dari apa yang kita masalahkan, yang kita punya istiqomah. Jadi kata kuncinya istiqomah. Saya terus terang suka ada di masjid tertentu yang ada seorang yang tiap jam 3 itu pokoknya sebelum subuh lah langsung bangunin warganya. Puasa nggak puasa pokoknya pengennya warganya tahajud semuanya. As-salatu khairum minan naum, sang bapak-bapak tua. Tiap hari karena dia tidak ingin nikmat malam untuk tahajud itu hanya dinikmati di sendirian. Maka dia bangunkan warganya untuk bisa menikmati tahajud. Insya Allah ayatnya jelas dalam surat Al-Isra. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkan salat dari sejak matahari tergelincir, berarti salat zuhur, sampai dengan malam, berarti salat isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan laksanakanlah salat subuh. Apa kelebihannya salat subuh? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena subuh saat-saat pergantian shift malam dan shift siang malaikat berkumpul. Semuanya mendoakan orang yang salat subuh. Maka jangan lewatkan kesempatan terutama salat subuh ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena subuh disaksikan oleh para malaikat yang berkumpul untuk pergantian shift dan mendoakan ke semuanya. Maka biasanya subuh itu kan suasana sejuk. Suasananya sejuk, hawanya enak. Kenapa? Ada ulama yang memberikan sebuah tafsir. Kenapa subuh itu sejuk suasananya? Karena udaranya belum terkotori dengan nafasnya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik tidak bisa bangun subuh. Karena salah satu kelebihan orang yang sholat subuh di masjid tepat waktu, sesungguhnya dia terbebas dari kemunafikan. Kecuali orang yang bangun subuh untuk berbuat jahat, ya, seperti yang nyiram salah seorang di DKPK Novel Baswedan subuh-subuh. Barangkali disiram air keras. Ini lain. Tapi kalau secara umum subuh itu masih bersih udaranya, belum terkotori dengan udara orang munafik. Kemudian lanjut ayatnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab athara rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini banyak anak muda kalau ingin lancar masa depannya, karirnya, perbanyak salat tahajud. Dijamin Allah SWT maqama mahmuda, tempat yang baik, ya, tempat yang terpuji. Bahkan dalam ayatnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah janjikan 3 hal lagi selain tempat yang terpuji. Yang kedua adalah dia akan dibimbing tempat masuk yang benar. Dibimbing tempat masuk yang benar. Tempat masuk yang benar adalah artinya misalnya tempat kerja yang benar, tempat usaha yang benar, dan apapun. Dan dibimbing untuk mendapatkan tempat keluar yang benar. Jalan keluar. Dan sultanan nasira. Dan yang ketiga Allah berikan kepadanya kekuasaan yang bisa menolong. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan pada orang-orang yang tidak tahajud. Maka kalau kita ingin 4 hal tadi, maka mahmudah tempat yang terpuji, dibimbing ke tempat yang benar, keluar yang benar, dan diberikan kekuasaan yang bisa menolong, kuncinya adalah tahajud. Mungkin saat ini Mas Sigit Pamungkas yang diangkat dari Bupati Sragen, seorang anak petani yang bisa menjadi Bupati Sragen, barangkali beliau mendapatkan karunia Allah adalah karena tahajud. Saya nggak tahu siapa yang tahajud, apakah orang tuanya, apakah beliaunya, apakah pendukungnya. Tapi tahajud adalah memberikan sultan nasir, ya, akan memberikan kekuasaan yang bisa menolong kita dengan perbanyak tahajud, insya Allah. Ya, kalau secara logika, ya anak petani apa sih modalnya? Tapi dengan izin Allah SWT, bagi Allah sangat mudah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah sangat mudah membolak-balikkan
kedudukan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berpegang kepada tali agama Allah, tali Allah, Allah akan mudahkan kita. Kuncinya. Sekali lagi, inilah kalau ingin bermanfaat bagi manusia, perbanyak ya, istiqomah kita, baik sholat kita, puasa kita, Ramadan memberikan bekal kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diingatkan bahwa kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, kokohkan kami di atas siratal mustaqim. Dan itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Coba bayangkan ketika 3 hal tadi kita dapatkan. Pertama berani, sa'adah. Kedua tenang, itminan. Ketiga optimis, tafaul. Ini kan kunci-kunci sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin berbahagia, kuncinya adalah istiqomahlah. Ya, istiqomahlah. Walaupun namanya istiqomah atau mustaqimah atau mustaqim, kalau tidak istiqomah dengan benar, ya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi mudah-mudahan itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam ini sebagai pengganti Ustadz Hamid yang tidak bisa hadir kali ini. Sekali lagi mohon maaf kalau saya belum bisa menyampaikan secara penuh. Saya pribadi terus terang 3 tahun di Bogor, jadi sekali lagi ketika diingat kalau untuk pakai bahasa Jawa gitu udah belepotan. Ya sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit yang manfaatnya saya kembalikan, adalah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ramadan tahun ini sudah kita diajarkan tentang hari ini kan sudah lewat nisfu Ramadan, pertengahan Ramadan. Kemarin malam 15 Ramadan, 16 Ramadan, berarti sudah lewat pertengahannya, masih ada setengah perjalanan lagi, kita isi dengan sebaik-baiknya, kesempatan yang sebaik-baiknya, kita perbaharui amal-amal kita, amaliyah Ramadan kita, dan masih ada kesempatan meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar Rasulullah janjikan ada di salah satu dari malam-malam ganjil di Asrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kesempatan yang luar biasa, mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan malam 1000 bulan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan ini insya Allah akan hadir bersama kita. Marilah jangan kasih kendor amaliyahnya, jelang akhir Ramadan semakin baik, jangan semakin banyak kemajuan softnya. Sudah semakin maju, softnya tinggal 2 soft. Kan yang lain sudah pada ke mall, sudah pada ke pasar. Gitu. Insya Allah saya yakin di sini wajah-wajah yang saya lihat, wajah-wajah istiqomah, mudah-mudahan kita bisa meraih malam kemuliaan yang luar biasa. Lebih baik daripada 1000 bulan, bayangkan. Satu malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun lebih. Masya Allah. Ya. Jangan kita lewatkan kesempatan emas ini. Karena sesungguhnya yang terbaik itu adalah akhirnya. Orang hidup ujungnya kan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita berharap husnul khotimah ujungnya. Demikian juga Ramadan, kita berharap ujungnya adalah Lailatul Qadar. Kita bisa berharap meraih kemuliaan malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini senantiasa bisa tertanam dalam diri kita, semuanya bisa meraih Lailatul Qadar dan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian saya kesempatan ini saya kembalikan kepada acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas penyampaiannya Ustaz Nggih bener. Kemudian kami buka sesi tanya jawab untuk jamaah. Bagi yang ingin menanyakan dipersilahkan. Ya, Ya, kalau kembali kayak tadi memang tidak secara spesifik sebut tentang kejadiannya. Prinsipnya eh, kejadiannya ini terjadi pada saat hidup. Ya. Bahwa sesungguhnya tanda-tanda atau alamatnya orang-orang istiqomah itu akan terlihat pada masa hidupnya. Saya contohkan tentang pribadi Umar bin Khattab, Ummu Sulaim, seorang wanita yang demikian itmi'nat, bahkan orang yang berada surga misalnya Utsman bin Affan, Masya Allah, Utsman bin Affan itu infaknya luar biasa. Sampai sekarang itu masih ada rekening Utsman itu di Saudi. Jadi sumurnya Utsman yang dibeli orang Yahudi untuk orang-orang Islam supaya bisa mengambil air itu kemudian oleh pemerintah Saudi dibuatkan rekeningnya kemudian dijadikan beasiswa dan macamnya. Mungkin anak kita yang bisa berangkat kuliah gratis ke Saudi adalah ada jasa Utsman. Insya Allah. Orangnya sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu, tapi sudah masih mengalir sekarang rekeningnya. Contoh karena berharap janji Allah SWT berupa surga tadi. Yakin yang dikeluarkan pasti akan dikembalikan berupa surga. Janji Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 111, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru biyakumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman itu harta dan jiwa mereka dengan harga surga. Harganya bukan dolar, bukan rupiah, bukan real Saudi, tapi surga. Masya Allah. Allah yang memberikan harta, Allah memberikan jiwa. Tapi Allah juga membelinya. Harganya jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sahabat kalau dengar kata surga itu langsung pada suatu hari Rasulullah kumpul dengan sahabat-sahabatnya di masjid, di halaman masjid, di pelataran masjid, kemudian Rasul mengatakan sebentar akan lewat seorang ahli surga. Sebentar akan lewat seorang ahli jannah. Mereka pikir yang lewat adalah Umar, Abu Bakar, Utsman, bukan ternyata seorang laki-laki Ansar yang menjenjing sendalnya bekas wudhu, masih kelihatan air bekas wudhunya. Tidak sebutkan siapa namanya. Ya. Artinya dia bukan sahabat yang terkenal. 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga. Ternyata laki-laki Ansar tadi yang lewat. Akhirnya seorang pemuda penasaran. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Apa sih istimewanya? Dia datang ke rumahnya, dia minta izin menginap 3 hari 3 malam di rumahnya. Diperhatikannya, tidak ada yang istimewa. Salat malamnya biasa, baca Quran biasa. Kenapa Rasulullah mengatakan dia ahli surga? Akhirnya sebelum pulang dia bertanya, wahai saudaraku, apa sih istimewanya malam ini? Ternyata usut, dia adalah seorang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sum'ah, ujub, dan semacamnya. Bahkan dia ini punya kebiasaan sebelum tidur mendoakan saudara-saudaranya, tetangga-tangganya, terutama yang punya masalah dengan dia. Luar biasa. Setiap punya masalah didoakan. Oh, inilah barangkali buatmu sampai Rasul mengatakan kau adalah ahlul jannah karena punya hati yang bersih, hati
yang ikhlas, hati yang bening. Maka di samping amal lahir kita, jaga juga amal hati kita. Ya, karena sebenarnya ibadah kan syaratnya dua. Syarat ibadah kan cuma dua. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Dan syarat ibadah cuma dua. Yang pertama amal batinnya ikhlasun niat, hati yang ikhlas, dan amal zahirnya ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Rasulullah. Ini itu saja. Kalau kita berdagang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara Rasulullah berdagang jujur, tidak curang, tidak al-mutafiwin, ya. Maka sesungguhnya dia telah menjadikan kerjaannya dagang sebagai ibadah. Seorang pelajar yang sedang belajar, niatnya karena Allah SWT, tidak mencontek, dia belajar dengan jujur, maka belajarnya ibadah kepada Allah SWT. Ibadah bukannya sholat, puasa, zakat, haji, termasuk 24 jam sehari ibadah. Makanya setiap saat ada doanya. Mau makan ada doanya, mau minum, mau tidur ada doanya, mau berangkat ada doanya. Karena setiap aktivitas kita adalah ibadah kepada Allah. Sekali lagi, kalau buat pemahaman saya, ya istiqomah itu adalah ya kita setiap hari, walaupun nanti ujungnya adalah pada saat sakaratul maut. Betul bahwa sebenarnya setiap manusia itu yang paling pada ujungnya itu husnul khotimah akan saya raih kalau, walaupun ada juga sebuah hadis mengatakan bahwa ada orang yang beramal dengan amalan akhirat sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Tapi berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjelang akhirnya dia melaksanakan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Alhamdulillah. Ya. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan dunia, dengan amal neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. Tapi berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat akhir hayatnya dia bertobat, seperti kisah pembunuh 99 orang di Riyadhus Shalihin, seorang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian tanya kepada seorang pendeta apakah dia bisa bertobat. Kata pendeta tadi ilmunya kurang, oh gak ada pintu tobat bagimu, maka digenapkan sekarang dari 100, bunuh sekalian. Akhirnya datang lagi kepada seorang kiai, oke, pintu tobat selalu terbuka. Berangkatlah kamu sebuah kampung, di sebuah kampung tobat namanya, di Sidoarjo. Kemudian beribadahlah seperti mereka bertobat. Berangkat dia, belum sampai meninggal dunia. Akhirnya berebut antara malaikat yang akan bawa ke neraka atau ke surga. Kata malaikat azab, dia belum beramal apa-apa, neraka tempatnya. Kata malaikat rahman, tidak, dia sudah bersungguh-sungguh bertobat, surga tempat. Akhirnya dicari jalan tengahnya, diukur. Ternyata sudah lebih setengah lewat sejengkal. Jadi lewat setengah perjalanan menuju kampung tadi lewat sejengkal. Maka berlakulah kata Allah SWT, dia masuk surga Allah. Belum beramal apa-apa. Tapi dari izin Allah dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendeta Yahudi yang belum beramal apa-apa bermasuk Islam ketika mendengar Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang syahid akan mendapatkan surga Allah, maka dia belum masuk Islam, bersyahadat, ikut perang, langsung syahid. Jadi belum pernah sholat sekalipun masuk surga. Sekali lagi kita tidak tahu tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ada sebuah kata bijak dari Syekh Mutawalli Sa'rawi, jika Allah mengambil sesuatu darimu, sesuatu yang kamu tidak pernah menduganya akan hilang. Ya, saya ulang, jika Allah mengambil sesuatu darimu, sesuatu yang kamu tidak menduganya akan hilang, maka itu berarti Allah akan menggantinya dengan sesuatu
yang kamu tidak menduganya akan punya. Misalnya, artinya apa? Husnuzan billah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita kehilangan motor di pasar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Yakin, serahkan. Saya tahu kemudian ternyata motornya yang tadinya Beat menjadi NMAX gitu. Naik kan kelasnya. Kamu tidak menduganya akan memiliki yang seperti itu, tapi ketika Allah, yakinlah kalau Allah melihat dari sesuatu yang kamu tidak menduganya akan hilang, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Artinya itu karakter orang-orang istiqomah dalam kehidupan kita, insya Allah. Kata sudah? Kembali untuk jamaah. Nggih, matur nuwun Ustaz. Singkat kemawon. Setelah di dalam bulan Ramadan, setelah sholat Isya, kita akan melaksanakan sholat tarawih. Di antara sholat Isya dan sholat tarawih itu ada sholat iftitah. Yang kami tanyakan, kadang kita terus tidak melaksanakan sholat ba'da Isya, tapi hanya melaksanakan iftitah terus tarawih. Yang kami tanyakan Ustadz, yang ada hubungannya dengan pahala banyak, tadi diterangkan bahwa Lailatul Qadar itu 1000 bulan, 83 tahun, 333. Lantas yang kami tanyakan, pahalanya banyak yang mana Ustadz antara sholat iftitah sama ba'da Isya? Gitu. Walaupun itu hak prerogatif Allah dalam pahala, namun kami rasa kok mesti ada yang banyak gitu antara sholat ba'da Isya dan iftitah. Mohon penjelasan nipun. Matur nuwun. Mungkin kalau saya pribadi bukan ahli fikih ya. Kalau saya pribadi kalau setiap habis sholat Isya ya qobliyah, ya qobliyah Isya. Ya. Ba'diyah Isya. Ya. Kemudian melaksanakan sholat tarawih. Yang saya laksanakan selama ini di masjid saya di Sakin Manggis ya. Jadi mungkin barangkali nggak tahu kalau ada yang terkait dengan keutamaan sholat iftitah, mungkin ada yang lebih tahu di sini. Kalau prinsipnya buat kita untuk Allah tidak ada, nggak usah hitung-hitungan, karena ada sunat mutlak juga setiap saat kita bisa melaksanakan sholat sunnah kapan pun. Kalau kita tidak mendapatkan alasan itu, artinya yang terpenting adalah perbaiki sholat yang wajib dulu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, kemudian sholat sunnahnya menutup. Karena kadang-kadang ada keistimewaan yang saya katakan Bilal bin Rabah tadi, keistimewaan apa? Beliau biasa melaksanakan sholat sunnah wudhu. Jadi kalau habis wudhu sholat sunnah, ini Bilal ya, yang sampai Rasul mengatakan, saya mendengar suara terompah Bilal di surga karena punya kebiasaan. Karena sungguhnya amal yang baik adalah amal yang dilaksanakan secara istiqomah walaupun sedikit. Baca Quran 1 halaman setiap hari masih lebih baik dibandingkan dengan baca Quran 1 juz per hari tapi hanya di bulan Ramadan. Ya. Artinya bagi Allah SWT yang penting istiqomah dulu, dawamnya dulu, walaupun sedikit. Ya. Jadi tadi seperti yang ketika seorang muazin menggunakan azan, seorang membangunkan untuk sholat di tengah malam,
Ini bagian ketika lakukan dengan istiqomah, dengan dawam, maka Allah akan berikan pahalanya. Saya secara, ini mohon maaf tidak memahami secara fikihnya, mungkin barangkali teman-teman yang lain, ustadz yang lain bisa menjelaskan itu tentang salat iftitah dengan salat ba'diyah isya. Kalau selama yang saya laksanakan ya ba'diyah isya kemudian tarawih. Cik. Nggih, mun cukup nggih niki. Sudah malam. Jazakumullah atas penyampaian kajiannya dan juga atas jawaban-jawaban dari jamaah. Kemudian memasuki acara yang keempat yaitu lain-lain dari Ahad besok sore kita ada kajian menjelang iftar dan dilanjutkan iftar sarang-sarang buka puasa bersama di masjid. Insya Allah target kita 300 porsi. Pramila monggo mengke Bapak Ibu warga Winong dan sekitaripun monggo mangke saged nderek kajian iftar kalian kalajengaken buka sareng makaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun informasi bilih insyaallah kado Ramadan mangke dipun rancang tanggal 2 Ramadan ngantos dumugi menjelang akhir Ramadan. Pramila Bapak Ibu ingkang napa menika badhe nderek sedekah kaitanipun kagem kado Ramadan. Pramila monggo mangke saged hubungi Pak Sutris selaku bendahara kegiatan Masjid Al Munajah. Bapak Ibu jamaah sedayanipun, salajengipun bilih alhamdulillah program tadarus semalam 2 juz menika sampun katam sepisan nggih. Sampun katam sepisan wabilih mangke monggo ingkang nomor kalih katam kedua monggo mangke kita sareng-sareng kita niati kita kuataken. Lan insyaallah mangke nyuwun donganipun insyaallah mangke terakhir malam ke-30 insyaallah mangke hataman sareng-sareng mekaten. Pramila datang jamaah monggo mangke saged dipun kuataken sedayanipun. Wabilih mekaten informasi kaitanipun kalian kegiatan wonten ing wulan Ramadan lan mbok bilih mangke malam Ahad ingkang badhe dateng insyaallah mangke ngisi Ustadz Oman Suratman, temanipun istiqomah untuk menjaga kebaikan. Istiqomah untuk menjaga kebaikan. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang dalu niki rawuh, mugi-mugi kaparingan istiqomah binjing malam Ahad saged rawuh melih. Wabilih makaten Bapak Ibu saking kula wonten salah kilap nyuwun pangapunten. Matur suwun sanget dhateng Pak Camat, dhateng Ustadz Alif. Mbok bilih sampun kersa badali Ustadz Hamid mekaten. Mugi-mugi Allah tansah njagi lan mugi-mugi dipun jagi dening Allah kesehatanipun. Wabilih makaten saking kolot wonten salah kilap nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara yakni penutup. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.